Kalian pasti pernah kan lihat konten-konten akuarium yang indah banget sampai kita itu jadinya tenang gitu nontonin videonya. Pasti kalian pengen punya juga kan? Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu persatu nih. Hai teman CSDI, welcome to What Are Those? Apa kabar nih kalian semua? Aku harap teman-teman CSDI di rumah baik-baik aja ya. Nah anyway, teman CSDI, di video kali ini aku bakal kasih teman-teman CSDI tips dan juga trik buat kalian memulai yang mau pelihara ikan-ikan hias yang lucu-lucu nih teman-teman. Tapi sebelum aku lanjutin videonya, don't forget to subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar teman CSDI di rumah ini gak ketinggalan kapan kita mau upload video baru. Dan jangan lupa juga buat sebarkan video ini ke teman-teman CSDI lainnya yang sekiranya suka juga nih di dalam dunia air maupun ikan hias. Karena SDI punya berita dan juga informasi yang solutif seputar dunia air tentunya. So SDI number one, SDI life is better underwater. Tips yang pertama, kalian itu harus memikirkan dengan matang ukuran akuarium dan juga kolam ikan kalian teman-teman. Kenapa sih bisa dibilang ukuran akuarium maupun kolam ini sangat amat penting? Karena ukuran mereka ini itu cukup mempengaruhi ekosistem yang akan ditinggali oleh si ikan hias ini teman-teman. Jadi gak heran ya kalau aku taruh trik ini atau tips ini di urutan pertama teman-teman. Kedua, mengetahui dengan jelas jenis ikan hias yang teman CSDI mau pelihara nih teman-teman. Karena kalian itu gak bisa sembarangan nyatuin segala ikan jenis apapun jadi satu teman-teman. Karena ikan itu pada dasarnya punya dua sifat, yaitu sifat yang agresif sama yang non agresif. Jadi dari mereka berdua ini tuh gak bisa saling digabungkan dengan begitu aja di dalam satu akuarium. Yang ada nanti malah satu-satu bisa mati nih teman-teman. Ketiga, kalian juga harus paham betul pemisahan antara ikan yang sehat maupun ikan yang sakit. Nah, untuk informasi selengkapnya teman CSDI ini bisa banget untuk buka artikel di @sruduta_international nih. Ini websitenya SDI ya teman-teman. Nah, kenapa sih harus dipisahkan? Karena untuk menjaga ekosistem airnya teman-teman. Jadi tuh kualitas airnya harus tetap terjaga ya. Karena kalau enggak nanti bisa ikan yang sehat ini bakal ketular sama ikan yang sakit teman-teman. Lewat air yang ada di dalam akuariumnya. Keempat, kalian harus mengatur arus air atau arus aliran air yang ada di dalam akuarium maupun di kolam ikan hias kalian. Nah, penggunaan pompa maupun filter di dalam akuarium maupun kolam ikan hias kalian ini sangat penting untuk menjadikan semacam aliran air di dalam airnya yang menjadikan arus air teman-teman yang biasa ada di habitat asli si ikan ini. Yang kelima, kalian harus menggunakan air yang bersih untuk ikan kalian pastinya ya. Karena air itu pada dasarnya adalah komponen utama untuk dalam memelihara perikanan hias ini teman-teman. Karena kalau enggak ya ikannya nggak bisa sehat dan bisa juga mati teman-teman. Nah, kasarnya kalau kalian pelihara ikan hias itu sama dengan kalian juga memelihara ekosistem airnya teman-teman. Nah, yang terakhir tips dan triknya adalah berikan makanan yang sesuai dan juga teratur pada ikan hias kalian teman-teman. Nah, kalian juga harus menyesuaikan pakannya nih seperti cacing, kodok, udang, pelet, dan beberapa pakan ikan lainnya. Nah, pasti teman CSDI di sini masih ada beberapa yang kebingungan nih. Gimana sih cara memilih komponen-komponen untuk memelihara ikan hias yang baik dan juga benar plus simple gitu. Gak perlu khawatir lagi karena SDI punya ini. Ini dia. Nah, ini adalah Silong XQ 230A teman-teman. Itu adalah akuarium satu set. Jadi one set ini akuarium udah dilengkapi sama pompanya dan juga top filternya dan juga ada lampunya kayak gini teman-teman. Bisa lihat kan itu cukup lengkap banget untuk pemula-pemula teman CSDI di rumah yang mau melihara ikan. Nah, selain itu juga akuarium ini itu memiliki jenis akuarium yang berkaca bending teman-teman. Nah, itu kacanya bending, jadi dia ini agak ada memiliki siku yang melengkung ya. Nah, dan gak perlu dikhawatirin juga karena Silong ini memiliki beberapa varian ukuran teman-teman ya. Pastinya teman CSDI bisa punya yang dimana teman CSDI butuhkan. Nah, mulai dari 230 sampai 620 ukurannya. Nah, yang aku punya di sini itu kebetulan adalah ikan glowfish teman-teman, karena memang glowfish ini lagi marak-maraknya dan emang lucu dan juga estetik gitu ya, warnanya neon-neon gitu yang menyala banget, yang cocok banget buat aku taruh di ruangan kerja maupun di kamar aku teman-teman. Nah, gimana nih teman CSDI yang pastinya gak usah takut lagi ya buat memulai untuk memelihara ikan hias di rumah kalian.
Tinggal cari aja di toko ikan hias terdekat, langsung aja nih nemuin si Silong X Key ini pastinya. Anyway, buat teman-teman CSDI yang masih mau menanyakan seputar produk tadi, teman CSDI bisa langsung aja tanya di kolom komentar di bawah, ataupun teman CSDI mau membagikan atau men-share ide-ide menarik lainnya untuk konten-konten kita, teman CSDI bisa banget langsung komen di kolom komentar di bawah aja. Terakhir aku Agnes dan sampai jumpa di What Are Those selanjutnya.